Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Stefani Suwongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Karena para dua bocil sedang tidur siang ya kan bun, maka cepat-cepatlah mama ini mengikuti Masterchef ya kan. Apalagi kalau bukan memasak gitu ya kan. Dan juga memang bahan-bahannya sudah ada, langsung sajalah kita gercep untuk mengeksekusinya. Jadi kali ini yang mau dieksekusi adalah stok lauk untuk makan malam dan juga membuat cemilan dan juga stok lauk ya kan bun. Pokoknya terserah aja lah mau jadi stok lauk atau cemilan ya kan bun, bisa dua-duanya ini gitu ya kan. Yang penting kita punya stok untuk para dua bocil ini ya kan bun. Jadi kalau mau masak pun ya kan bun bisa satset gitu. Kalau misalnya bocilnya udah lapar gitu, udah ada lauknya langsung gitu. Pokoknya itu adalah cara untuk meringankan pekerjaan mama ya kan bun, apalagi dalam hal masak memasak gitu. Nah jadi ini yang mau kita buat adalah bola-bola ayam kentang wortel ya bun. Jadi ini ayamnya kita blender dulu ya kan. Sengaja itu tadi kita buat beku, setengah beku ya kan bun, supaya mudah untuk memblendernya karena kita tidak punya chopper gitu ya kan bun. Jadi kalau misalnya di blender gitu, kalau bisa dia setengah beku supaya blendernya lebih mudah untuk menghaluskan ayamnya gitu. Kalau untuk takarannya ya kan bun, jadi kali ini aku menggunakan setengah kilo kentang dan juga itu ayamnya itu seperempat lah aku rasa ya kan bun, karena memang itu dari lebihan kemarin aku beli ayam dadanya, aku fillet dan aku ambil dagingnya terus aku simpan gitu. Memang aku udah ada berniatan untuk membuatkan cemilan tapi belum tahu, dan kali ini ternyata aku teringat untuk membuat bola-bola ayam wortel ini gitu bun, makanya baru dieksekusi. Kalau untuk kentangnya terserah aja ya bun, mau direbus pun boleh, mau digoreng pun boleh, tapi aku lebih bagus menyarankan digoreng saja supaya dia tidak terlalu lembek nantinya gitu ya bun. Inilah enaknya ya kan bun, kalau misalnya kita ada tanam-tanam sedikit di belakang rumah ya kan bun, yang seperti daun bawang ini ya kan. Jadi kalau misalnya nggak ada stok kita di kulkas, bisa lah kita petik-petik ya kan bun. Walaupun tidak gemoy-gemoy seperti yang di pasar, tapi lumayan ya kan bun, bisa membuat kita itu menjadi tidak susah untuk mencari ya jauh-jauh dulu ke warung ataupun ke pasar gitu ya kan. Jadi tadi sembari menunggu kentangnya masak ya kan bun, aku mengambilnya dulu daun bawang ke belakang. Ternyata setelah mengambil daun bawang, kentangnya itu sudah masak ya kan bun. Jadi ronde pertama itu sudah selesai menggoreng kentangnya, kita lanjutkan untuk ronde keduanya, tapi nggak aku record karena terlalu lama ya kan bun. Kita lanjutkan saja ke step berikutnya ya. Nah ini untuk kentangnya ya kan bun, udah selesai digoreng tadi, langsunglah kita tumbuk-tumbuk ya kan bun, jadi supaya hancur lebur dan berantakan ya kan bun, menggunakan si gelas ini ya kan bun yang udah dicuci bersih. Tapi karena aku memang nggak punya gilingan, jadi udah pakai ini aja ya bun. Tapi kalau misalnya bunda-bunda di luar sana punya gilingan atau punya chopper, lebih bagus nggak apa-apa pakai chopper, biar lebih singkat dan tangannya enggak jadi kayak petinju kayak aku ini ya kan bun, karena kerjanya keras sekali. Nah ini untuk kentangnya ya kan bun, awalnya aku menumbuk-numbuknya itu di atas meja ya kan bun, tapi karena tenaganya itu tidak kuat gitu ya kan, tidak maksimal, jadi aku memindahkannya di bawah. Jadi aku menumbuk-numbuknya itu di bawah supaya lebih maksimal tenaganya, tapi nggak aku record karena susah kali untuk memindah-mindahkan tripodnya ya bun. Oke, karena kentang udah hancur lebur ya kan bun, kita tambahkanlah dia dengan ayam tadi dan juga tepung terigu ya kan bun. Untuk tepung terigunya itu sedikit saja ya kan bun, 2 sendok aja atau 3 sendok saja, karena ini untuk memadatkannya gitu, supaya nanti pas dibulat-bulatkan dia itu bagus padatnya gitu. Dan juga karena ini untuk makanan para bocil, nggak usah terlalu banyak tepungnya bun. Terus ini ditambahkan dengan wortel parut ya kan bun, supaya anak-anak itu mau makan sayur gitu ya kan. Lalu ditambahkanlah dia dengan daun bawang gitu supaya lebih wangi dan juga sedap ya bun. Tapi kalau misalnya anak-anak yang nggak suka, nggak apa-apa, nggak usah ditambahkan ya bun, sesuai selera saja gitu. Dan untuk bumbu-bumbu cintanya kita tambahkan itu garam dan juga penyedap ya kan bun, dan juga sedikit merica supaya agak ada wangi-wangi mericanya gitu, lebih enak. Tapi sedikit aja karena ini untuk anak-anak ya kan bun, takutnya pula pedas gitu ya kan. Langsunglah kita campur adukkan dia ya kan bun, supaya dia tercampur rata gitu ya kan. Dan juga ini aku nggak menambahkannya telur lagi ya kan bun, supaya dia tidak terlalu benyek atau terlalu encer gitu, supaya bisa dibulat-bulatkan nantinya gitu ya kan bun. Karena udah selesai kan, langsunglah kita untuk membulat-bulatkannya. Jangan lupa untuk mencuci tangan supaya tangan kita tetap steril gitu ya kan. Walaupun ada termasuk vitamin sikit-sikit nggak apa-apa gitu ya kan bun, untuk anak-anak kita supaya lebih kuat, sehat dan cerdas seperti kita. Untuk bentuknya itu nggak usah susah-susah ya kan bun. Kalau misalnya bunda nggak mau dibulat-bulatkan, digepeng-gepengkan kayak pergedel pun jadi gitu ya kan bun. Pokoknya sesuai selera saja gitu ya kan. Aku tidak memaksakan untuk kehendakku kepada teman-teman dan bunda-bunda yang lainnya. Asik. Dan juga kalau misalnya udah selesai dibulat-bulatkan gini ya kan bun, kalau misalnya bunda-bunda mau menambahkannya dengan tepung panir juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena aku tidak ada stoknya, jadi udah begini saja gitu. Ini pun juga enak gitu ya kan bun. Nah ini dia kan bun, alhamdulillah ternyata hasilnya itu banyak dan bisa untuk disetok beberapa hari. Tapi nggak tahu lah ini beberapa hari, entah besok udah habis dulunya kan bun, karena memang bukan anaknya saja yang makan, tapi bapaknya juga ikutan, soalnya rasanya tuh endulita gitu ya kan.
Jadi makanan untuk para bocil sudah selesai kan bun, lanjutlah kita untuk membuat makanan untuk mamanya dan juga bapaknya gitu ya kan bun. Jangan lupakan selera kita juga ya kan, supaya kita bisa happy kiowo gitu. Kalau misalnya perut kenyang gitu ya kan, hati senang, jiwa pun tenang gitu ya kan. Nah, untuk menu makan kali ini ya kan bun, aku mau membuatnya yang simpel-simpel saja gitu ya kan bun, karena memang sudah ada stok ikannya di kulkas. Jadi udahlah, tadi sudah aku kukus dan juga sudah aku suir-suirkan ya kan bun. Jadi aku mau membuat tongkol suwir saja ya kan bun, yang simpel-simpel. Karena sebenarnya kalau makan itu tidak perlu yang ribet-ribet ya kan bun. Yang penting kita suka, perut kita kenyang, udah begitu saja, udah alhamdulillah gitu ya kan. Kalau misalnya ribet-ribet nanti terlalu lama untuk masaknya gitu ya kan bun, apalagi kalau sudah lapar gitu ya kan, tidak bisa lah diajak kompromi lagi. Ini kita tinggal untuk memasak sambalnya aja ya bun. Dan untuk cabenya juga udah aku stok dari semalam ya kan bun, udah aku blender terus aku simpan di freezer. Tinggal untuklah kita menyemplung-nyemplungkannya. Dan jangan lupa untuk ditambahkan terasi sedikit ya kan bun, biar rasanya tambah nendang gitu ya kan. Tapi kalau bunda-bunda nggak suka terasi nggak apa-apa ya bun, nggak ditambahkan pun juga tetap enak, nikmat. Apalagi kalau masakan kita sendiri itu tuh pasti enak, nikmat aja kita bilang ya kan bun. Nggak mungkin kita bilang nggak enak ya kan bun. Kita harus mensyukuri apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya kan bun untuk menambahkan seperti biasa bubuk-bubuk cintanya ya kan bun, karena kalau nggak dipakai kan bubuk-bubuk cinta ini pasti rasanya entah kemana-mana gitu ya kan. Seperti garam dan juga micin ya kan, sikit-sikit micin nggak apa-apa ya kan, jangan terlalu berlebihan gitu, karena yang berlebihan itu tidak baik. Ini cabenya udah matang ya kan bun, jadi aku pindahkan setengahnya itu ke mangkok gitu, tidak semuanya untuk dicampur di tongkolnya nanti karena itu terlalu banyak ya kan. Dan juga ini cabai yang aku pindahkan ke mangkok ini nanti adalah untuk penambah kalau misalnya Pak suami mau minta nambah sambalnya gitu, jadi udah ada stoknya gitu ya bun. Karena kalau Pak suami itu kalau makannya kan bun pasti memang harus ada dulu sambalnya gitu ya kan, kayak stok begini, karena memang dia tuh suka ditambah-tambah gitu sambalnya gitu, walaupun tidak pedas, yang penting mah merah-merah menyala gitu ya kan, seperti Merdeka gitu ya kan, 17 Agustus kemarin merah-merah menyala ya kan. Tapi bercerita masalah 17 Agustus ya kan bun, tapi kemarin aku tidak ada melihat-lihat lomba-lomba ya kan bun, cuma menyaksikan di depan rumah aja, soalnya aku kurang enak body ya kan. Kalau misalnya mau keluar-keluar itu rasanya itu agak pusing kepalanya gitu ya kan, daripada nanti susah pula orang untuk menggotong-gotong aku karena pingsan di sana. Jadi ya udahlah, aku diam-diam aja di rumah ya kan bun. Nah, untuk sayurnya tadi itu aku membuat sayur sawi aja di sayur begitu ya kan bun. Ini udah nikmat sekali, mantap gitu ya kan bun. Yang penting mah nasinya nambah-nambah, udah kenyang perut kita, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya kan bun, ternyata sudah selesai aku masak, tinggallah kita untuk memindah-mindahkannya ke piring, dan nanti kalau mau makan tinggal disajikan saja gitu. Dan juga untuk bola-bolanya udah aku gorengkan ya kan bun. Jadi kalau misalnya para bocil sudah mau makan ya kan bun, sudah dingin dia, nggak terlalu panas, jadi nggak lama lagi untuk menunggunya gitu bun. Soalnya kalau misalnya masih panas-panas ya kan bun, takutnya nanti anak-anak itu pada nggak sabar ya kan bun, karena memang udah nampak dan juga udah lapar gitu ya kan bun, pengennya cepat-cepat saja gitu. Jadi udah nggak apa-apa digoreng aja dulu, nanti jadi udah dingin tinggallah untuk dimakan gitu, nggak perlu nunggu-nunggu dingin lagi. Nah, jadi ini dia ya kan bun, penampakan lauk kita untuk makan malam kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah gitu ya kan bun. Jadi kan memang udah selesai ya kan bun, sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya kan bun. Terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Dan juga aku mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah ya bun. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.